Selamat pagi, Pak Dr. Angga. Nama saya Saiful Fatah. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah saya kerjakan dalam rangka tugas UAS. Ini adalah codingan Python yang telah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan dataset rice leaf. Dalam folder ini tersedia 3 folder, yaitu bacterial leaf blight, brown spot, dan leaf smooth. Ini adalah kumpulan dataset awal. Kemudian yang saya lakukan adalah mengimport modul library yang diperlukan, seperti OS, CV2, Shuttle, NumPy, sklearn, TensorFlow keras, dan sebagainya. Kemudian langkah yang pertama yaitu membuat direktori dataset dan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu dataset pelatihan atau train dataset, dataset validasi atau validation dataset, dan kemudian testing dataset. Berikut ini adalah kodenya untuk membagi dataset awal menjadi menjadi 3 folder dengan proporsi yang telah ditentukan. Di sini saya menentukan jumlah proporsi dataset pelatihan sebesar 70%. Di sini tertera train size 0,7, 70%. Kemudian dataset validation sebanyak 15%. Dan kemudian dataset testing sebanyak 15%. Dan dataset ini saya buatkan folder baru. Kalau tadi di folder G, folder rice leaf, dan untuk dataset yang sudah mengalami atau dijadikan pembagian data atau split dataset, saya buatkan folder baru bernama rice leaf split. Dan di folder ini terdapat 3 folder yang sebagaimana telah tadi saya sebutkan, yaitu train, validation, dan test. Sehingga dapat kita lihat di sini, ini adalah rice leaf, ini adalah folder awalnya, dataset awal. Kemudian yang rice leaf split ini adalah folder dataset yang telah mengalami pembagian data, yaitu di sini train sebanyak 70%, kemudian data testing 15%, dan kemudian data validation juga sebesar 15%. Setelah melakukan split data, kemudian data kita lakukan normalisasi, resize dan normalisasi image. Karena
data awal yang terdiri dari image-image itu memiliki ukuran yang beragam. Di sini coba kita lihat yang ukuran dimensinya beragam, maka dataset ini kita seragamkan ukurannya. Nah, seperti di sini bisa kita lihat, dalam satu folder testing ini ada beberapa gambar yang memiliki dimensi 3081 x 897 dan ada juga yang memiliki dimensi 766250, 765224, 763 x 268. Disinilah fungsi dari resize gambar agar dataset yang kita hasilkan memiliki dimensi yang serupa. Di sini saya menentukan ukuran 256 x 256. Dan dataset yang telah mengalami normalisasi ukuran, saya pindahkan, saya bikin folder baru yang bernama RiseLeaf Process Dataset. Sehingga di sini dapat kita lihat ada folder baru bernama RiseLeaf Process Dataset. Ini adalah data-data yang telah mengalami normalisasi atau resize image. Di sini kita bisa lihat image-nya sekarang berubah menjadi 256 x 256 semuanya. Di sini bisa kita lihat dimensinya menjadi seragam 256 x 256. Baik, setelah melakukan normalisasi dan resize image, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah menentukan model klasifikasi. Di sini saya menggunakan model VGG16 yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet sebagai dasar. Model ini kemudian ditambahkan dengan beberapa lapisan untuk klasifikasi penyakit pada daun padi. Ini adalah kodenya mulai baris ke 102 ini. Kemudian setelah meload VGG16 ini, langkah berikutnya yaitu augmentasi data. Di sini saya menggunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data pada training set dan normalisasi data pada validation set. Augmentasi data ini membantu meningkatkan performa model dengan memperkenalkan variasi pada dataset, khususnya yaitu pada data training. Di sini adalah codingnya untuk augmentasi data mulai baris 118 dengan beberapa teknik yaitu rescaling, rotation, white shift ring, Higgs shift ring, hingga fill mode.
Setelah melakukan augmentasi data, langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu callback dan pelatihan. Saya menggunakan early stopping. Saya menggunakan early stopping untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan pada validation loss setelah 10 epoch dan model checkpoint untuk menyimpan model terbaik selama pelatihan. Di sini adalah kodenya untuk callback dan pelatihan. Mulai dari baris ke 147. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi model. Di sini saya juga menggunakan image data generator untuk menormalkan data pada dataset tes dan mengevaluasi akurasi model menggunakan test set. Hasilnya bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Mencapai akurasi 0,94 atau sekitar 94%. Model VGG16 ini juga saya gunakan untuk pengolahan dataset lainnya seperti Leaf Citrus dengan langkah-langkah yang hampir sama. Pada dataset Leaf Citrus ini, dengan menggunakan model VGG16, saya mendapatkan hasil akurasi mencapai 95%. Dan pada dataset Citrus dataset, saya juga menggunakan langkah-langkah dan model yang sama, yaitu model VGG16. Di sini saya mendapatkan hasil akurasi hingga 0,96%. Maksud saya 0,96 atau sekitar 96%. Dan ini merupakan hasil yang cukup bagus karena tingkat akurasinya mendekati 100%. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.